Oke, kita ke nomor 16. Diketahui 20224 AB8 dapat dibagi 12. Yang dimaksud dapat dibagi 12 ini habis dibagi 12. Artinya kalau dibagi 12 tidak bersisa. Carilah nilai maksimum dari A kali B. Nah, di sini ingat bilangan yang habis dibagi 12, maka bilangan tersebut harus habis dibagi 3 dan habis dibagi 4. Ciri bilangan yang habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Selanjutnya untuk bilangan habis dibagi 4, maka bisa dilihat 2 digit terakhir. 2 digit terakhir harus habis dibagi 4. Oke, yang pertama habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3. Berarti sekarang kita jumlahkan aja. Di sini kan ada angka 2, 0, 2, 2, 4. Nah, ini 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2, 6 tambah 4, 10. 10 tambah 8, 18. Berarti 18 ditambah A ditambah B. Nah, kita belum tahu A sama B-nya. Kemudian untuk bilangan habis dibagi 4, berarti 2 digit terakhir harus habis dibagi 4. Dalam hal ini B8. Kakak tulis di sini. B8 habis dibagi 4. Di sini aja ya. Nah, ini bukan perkalian loh ya. B8 ini adalah susunan angka. Ini bukan perkalian, bukan B kali 8 gitu, bukan. Tapi ini susunan angka. B8 habis dibagi 4. Sehingga dari sini kita dapat menentukan nilai dari B. Agar habis dibagi 4, maka kemungkinan nilai dari B adalah yang pertama 0, yang kedua 2. Kalau B-nya 0 berarti kan 08. 08 berarti habis dibagi 4. Kalau B-nya diisi 1 dapatnya 18. 18 jelas nggak habis dibagi 4 ya. 18 kalau dibagi 4 kan dapatnya 9/2. Jadi nggak bisa untuk B sama dengan 1. Untuk B sama dengan 2, 28 kan dapatnya. 28 dibagi 4 dapat 7. Nanti bisa dicek sendiri ya. Selanjutnya yang bisa dibagi 4, agar 2 digit terakhir ini ya bisa dibagi 4 atau habis dibagi 4, maka B-nya harus 4, kemudian 6, 8. Nah, jadi untuk B ada 5 kemungkinan, 0, 2, 4, 6, 8. Selanjutnya kita harus menentukan nilai A-nya. Caranya gimana? Kita harus menyesuaikan dengan bilangan yang habis dibagi 3. Ini dapatnya. Karena ini tempatnya nggak cukup ya, kakak taruh di bawah sini. Nah, 18 plus A plus B ini harus habis dibagi 3. Ingat yang ditanyakan A kali B maksimum. Nah, karena A kali B harus maksimum, jadi nggak mungkin B-nya pakai 0. Karena kalau B-nya pakai 0 ya jelas nanti A kali B-nya ya 0. Dan itu nggak jadi maksimum tapi minimum. Nah, ini bisa dicoba-coba ya. Kalau B-nya 2 nanti A-nya bisa berapa aja gitu. Kalau B-nya 4, A-nya ada berapa saja. Oke lah, kita coba. Yang pertama B-nya adalah 2. Nah, kalau B-nya sama dengan 2, nih ya, ini diisi 2 gini. Nah, supaya habis dibagi 3, A-nya kemungkinan pertama kan bisa 1 gini. Nah, nanti 18-nya tetap 18 tambah 1 tambah 2, 21 habis dibagi 3, kayak gitu. Atau gini, 18 kan jelas kelipatan dari 3. Nah, jadi
A tambah B juga harus kelipatan dari 3. Kemungkinan selanjutnya kalau B-nya 2 berarti A-nya supaya tetap kelipatan dari 3, A-nya berarti 4. Karena 4 tambah 2 sama dengan 6 dan seterusnya. Kita nggak akan nyoba satu persatu ya, nanti banyak sekali kalau mau nyoba gitu ya. Kita langsung fokus ke soalnya, yang diminta adalah yang maksimum. Artinya yang terbesar gitu. Berarti B-nya ya kita makainya yang paling besar kemungkinannya, yaitu 8. Pada saat B-nya 8, A-nya sebesar mungkin. Sebesar mungkin berarti 9. Masalahnya kalau A-nya 9 ya 9 tambah 8 kan 17. 17 nggak habis dibagi 3, jadi nggak bisa. Kemungkinan kedua A-nya berarti 8 juga. Nah, tapi kalau 8 juga kan juga nggak habis dibagi 3. Nah, jadi kita turunin lagi sehingga A-nya dapatnya 7. Karena pada saat A-nya 7, nah ini kan 15. 15 habis dibagi 3. Atau dijumlahkan langsung juga nggak apa-apa. 15 tambah 18 dapatnya 33 habis dibagi 3. Nah, saya kira ini sudah maksimum ya untuk A sama B. Ini bisa dicek untuk hasil kalinya ya, maksudnya. Ini kalau dikalikan A kali B gini. Nah, A-nya 7, B-nya 8. Dapatnya 56. Nah, ini kalau mau ngecek boleh misalkan ini diturunkan. Kalau B-nya diturunkan kan jadi 6 gini. A-nya berapa A-nya? A-nya berarti 9. Ya kan? Nah, ini hasilnya nanti pasti habis dibagi 3 juga. Sama ya, 33 juga ya. Tapi 9 kali 6 atau A kali B-nya kan 9 kali 6. Nah, 9 kali 6 kan dapatnya 54. Dan jelas 54 di bawahnya 56. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Nah, A kali B yang maksimum adalah 56. Yang lainnya bisa dicek sendiri ya, nanti hasilnya pasti di bawahnya 56. Sehingga jawaban dari nomor 16 adalah 56. Kita lanjut ke soal nomor 17. Diketahui A lebih dari 4 dan persamaan AX kuadrat plus 11X plus 3C sama dengan 0 mempunyai akar-akar real. Berapa nilai bulat maksimum dari C? Nah, di sini kita pakai diskriminan yang mana simbolnya D gini ya. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Oh ya, sebelumnya ini yang dipakai adalah sebuah persamaan ya. Kakak ulang aja lagi. Jadi misalkan di sini ada sebuah persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Maka diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC, di mana ini D ya, di mana B itu koefisien dari X nih ya, ini B. A itu koefisien dari X kuadrat. Nah, C itu konstanta, artinya yang nggak ada variabel X-nya. Nah, selanjutnya yang perlu diketahui, kalau D-nya lebih dari 0, nah maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar yang berbeda. Dua akar real ya maksudnya, dua akar real yang berbeda. Kalau D-nya sama dengan 0, artinya memiliki satu akar real atau memiliki akar real yang sama atau kembar. Sedangkan kalau D kurang dari 0, maka persamaan yang diketahui di sini tidak memiliki akar real. Nah, ini yang akan kita pakai. Kita belum masuk ke soal sama sekali ya. Ini cuma penjelasan aja.
Oke, sekarang kita masuk ke soal yang mana di sini persamaannya adalah ax kuadrat plus 11x plus 3c. Nah, di sini jelas a-nya adalah a, ini b-nya adalah 11. Nah, di sini c-nya. Ini c ini ya, gitu. Ini a-nya gitu. Karena yang diminta ini mempunyai akar real. Nah, jadi akar-akarnya itu real. Artinya kan kalau akar-akarnya real bisa beda, bisa sama. Gitu. Karena bisa beda, bisa sama ya, yang kita pakai yang ini. D lebih dari atau sama dengan 0. Oke, kakak catat di sini ya. D lebih dari sama dengan 0. Dan D tadi kan jelas B kuadrat min 4AC. Ini ya, kakak ulang aja. Nah, ini D sama dengan B kuadrat min 4AC. Langsung kakak substitusikan di sini. B-nya adalah 11, 11 kuadrat min 4, A-nya adalah A, C-nya 3C. Lebih dari sama dengan 0. Oke, sekarang kita sederhanakan. Kalau dihitung 121 min 12AC lebih dari sama dengan 0. Kalau kita kembali ke soal, yang ditanyakan adalah nilai bulat maksimum dari C. Nilai bulat maksimum dari C. Sehingga kita sendirikan aja C-nya. Nah, ini yang ada C-nya kita pindah ke kanan. Maka akan kita peroleh 121 lebih dari sama dengan 12AC. Atau C kurang dari sama dengan ini ya. 121 per 12A. Nah, C-nya kakak pindah ke kiri ya. Nah, ingat di sini C-nya kan nggak dimakan. Nah, yang dimakan kan yang sini. Nah, gini. Sehingga ya ini juga gitu, tandanya dibalik. C kurang dari sama dengan 121 per 12A. Yang dimintakan C-nya ini harus maksimum. Ya kan? C-nya harus maksimum. Supaya C-nya maksimum, A-nya berarti harus seminimal mungkin, ya kan? A-nya harus seminimal mungkin. Kemudian di soal diketahui kalau aturan dari A gimana? A-nya lebih dari 4. Nah, di sini ini kakak geser ya. A-nya lebih dari 4. Nah, supaya A-nya minimal ya, A-nya paling dekat dengan 4. Kalau bisa 4, tapi 4 nggak boleh. Nah, gimana ngakalin model kayak gini? Perhatikan di sini kan kurang dari sama dengan. Selain itu yang perlu diperhatikan, semakin A-nya kecil, nah A ini ya, semakin A-nya kecil, C-nya semakin besar. Gitu. Dan di sini A-nya paling kecil adalah 4. Lebih dari ya, nggak boleh 4, tapi lebih dari 4. Nah, jadi di atasnya 4. Nah, otomatis kayak gini kita harus bisa ngakalin. Berarti C ini akan kurang dari 121 per 12 yang sini diisi dengan 4. A-nya. Loh, ini nggak boleh lebih dari, ya ini harus lebih dari 4. Artinya nggak boleh 4. Ya, ini kita ganti. Ini nggak boleh sama dengan, tapi harus kurang dari. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung aja. Berarti C kurang dari 121 dibagi 48. Ini kalau dihitung dapatnya C kurang dari 121 dibagi 48 dapatnya 2. Masih sisa 25 per 48. Nah, kita kembali ke soal. C-nya bilangan bulat. Nah, bilangan bulat maksimum. Nah, karena ini C-nya kan kurang dari sama dengan 2, 25 per 48. Nah, ini kurang dari. Berarti di bawahnya 2, 25 per 48. Berarti bilangan bulat maksimum dari C yang mungkin adalah 2. Dan ini jawaban untuk soal nomor 17. Jawabannya adalah 2. Oke, kita ke nomor 18. Cari-cari dari sebuah juring adalah 4 dan kelilingnya adalah 26.
carilah luas dari juring ini. Nah, ingat juring, jadi juring itu bagian dari lingkaran ya. Misalkan ada lingkaran kayak pizza gitu ya, dipotong gini. Nah, gini. Ini namanya juring. Ini kalau diterusin muter gini, ini jadi sebuah lingkaran gitu. Tapi kita yang pakainya ya juringnya ini aja. Jari-jarinya 4, berarti sini 4, sini 4 gitu. Kelilingnya 26. Nah, berarti kelilingnya 26. 26 itu berarti ya 4 ditambah 4. Nah, ditambah yang muter atasnya ini. Oke. Berarti kelilingnya adalah 26 ya. 4 ditambah 4 ditambah yang muter atasnya ini. Nah, ini tak kasih warna ungu. Nah, kita pakai perbandingan sudut ya, sudut dan keliling. Misalkan besarnya di sini ini sudutnya theta, berarti panjangnya yang ada di depannya sini sama dengan theta per 1 lingkaran penuh 360 kali 2 PR. Udah, biarin gini aja ya. K-nya 26. Oke, kita isi aja ini 26 sama dengan 4 tambah 4 8. Ini biarin aja. Oh, kok sama dengan plus ya. Plus theta per 360 2 PR. Ini kakak pindah ke kiri sehingga dapatnya 26 kurangi 8. 26 kurangi 8 dapatnya 18 ya. 18 sama dengan theta per 360 kali 2 PR. Oh ya, yang ditanyakan apa di sini? Luasnya, luas juring. Nah, luas juring berarti kan perbandingannya dengan luas lingkaran. Berarti theta per 360 kali luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Nah, ini yang jadi masalah di sini ada theta per 360. Nah, ini theta per 360. Sama persis gitu kan? Berarti yang di sebelah sini ini 2 PR kita pindah ke kiri. Sehingga akan kita peroleh theta per 360 sama dengan 18 per 2 PR. Oke, ini kita sederhanakan ya. 18 bagi 2 dapatnya 9. Sehingga theta per 360 di sini sudah kita peroleh yaitu 9 per PR. Nggak masalah dalam bentuk PR. Dalam bentuk Pi sama R ya, nggak jadi masalah, tinggal disubstitusikan aja ke sini. Nah, sehingga akan kita peroleh luas sama dengan theta per 360 kita ganti dengan 9 per PR. Ini tetap Pi kali R. Nah, R-nya tadi kan sudah diperoleh ya. 4 ya, tapi biarin aja ini R kuadrat ya. Ini ditulis saja R kali R. Kenapa? Karena nanti ini bisa kecoret. PR, sini PR. Nah, kita sudah dapat luasnya. Luas sama dengan 9 kali R. R-nya sendiri 4, berarti 9 kali 4 dapatnya 36. Nah, luasnya 36. Nggak ada satuannya ya. Oh, nggak ada satuannya. Ya sudah, berarti kita sudah dapat ya. Luasnya 36. Satuan luas. Oke, kita ke nomor 19. Berdasarkan pola di bawah ini, berapakah bilangan yang seharusnya pada, nah ini, tanda ini, garis ini ya. Nah, kita harus nyari polanya. Ini kalau diamatin selisihnya 2 sama 14, ini kan 12. Ya kan? 2 ke 14 kan plus 12 gitu. Oh ya, ini polanya kita mau nggak mau ya harus coba-coba ya. Nah, ini kita cari selisihnya dulu. Kita coba. 2 ke 14, ini selisihnya 12. Kemudian 14 ke 34, ini plus 20. 34 ke 62, berarti ini plus 28. 62 ke 98, ini ditambahkan dengan 36. Nah, plus 36. 98 ke 142 ditambah dengan 44
Kalau diamatin ini masih beda semua, gitu ya. Nah, bawahnya kita cek lagi. 12 ke 20 ternyata plus 8. 20 ke 28 juga plus 8. 28 ke 36 plus 8. 36 ke 44 plus 8. Bisa diambil kesimpulan kalau di sini nanti juga gitu, plus 8. 44 ditambah 8 dapatnya kan 52. Berarti di sini plus 52. Selanjutnya 142 ditambah 52. Kalau bingung bisa dihitung di sini. 142 ditambah 52. 491. 194. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 19, 194. Kita ke nomor 20. 30 kartu ditandai dari 1 sampai 30. Dan 2 kartu diambil secara acak. Jadi ada 30 kartu, dikasih nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 30. Kemudian diambil 2 kartu. Carilah peluang 2 kartu yang diambil, hasil penjumlahannya. Carilah peluang 2 kartu yang diambil, hasil penjumlahannya, nomornya adalah kelipatan 3. Ya, artinya berapa peluang kalau jumlah dari 2 kartu yang diambil. Ini ya, sum of 2 card drawn. Nah, 2 kartu yang diambil jumlahnya kelipatan dari 3. Nah, peluang sendiri kan banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dibagi seluruh kemungkinan. Nah, misalkan peluang kejadian A gini. Maka ini sama dengan banyaknya kejadian A dibagi seluruh kemungkinan. Nah, pertanyaannya seluruh kemungkinannya ada berapa? Di sini ada 30 kartu diambil 2. Artinya kan urutannya nggak diperhatikan. Misalkan ngambil 1 sama 2 dengan 2 sama 1. Ini kan sama aja. Ini dihitung satu kemungkinan gitu kan. Sehingga kita pakai kombinasi. Berarti dari 30 diambil 2. 30 kombinasi 2. Ingat kalau ada n kombinasi r, maka akan kita peroleh n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Nah, ini yang dipakai ya. Di sini 30 kombinasi 2. Nah, ini ns-nya ya. Kelupaan nggak ditulis ns gini. Atau seluruh kemungkinannya. Seluruh kemungkinan yang bisa dibuat. Maka ini kita peroleh 30 faktorial dibagi 30 min 2 faktorial dikali r faktorial. R-nya kan 2. Berarti ini 2 faktorial gini. Nah, ini kita sederhanakan dulu. 30 faktorial dibagi 28 faktorial dikali 2 faktorial. 30 faktorial kan 30 kali 29 kali 28 kali 27 dan seterusnya sampai 1. Nah, yang bawah ini juga gitu. 28 faktorial. Nah, artinya kan 28 kali 27 terus kali 26 dan seterusnya sampai 1. Kemudian dikali lagi dengan 2 faktorial. Yang belakang ini ya. 2 faktorial artinya ya 2 kali 1. Selanjutnya ini tinggal main coret aja. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 28 sampai 1 dengan ini. 28 sampai 1. Sehingga akan kita peroleh 30 kali 29 dibagi 2. Ini tinggal dihitung ya. Dapatnya 435. Nah, kita sudah dapat NS-nya 435. NA-nya berapa yang ada di sini ini gitu. NA kan kejadian yang diharapkan muncul. Di sini jumlahnya kelipatan dari 3. Kita harus mencacah satu persatu ini ya. Yang merupakan kelipatan dari 3, kemungkinan pertama kan ya 3. 3 bisa diperoleh dari 1 tambah 2.
Kemudian 6 bisa diperoleh dari 1 tambah 5 sama 2 tambah 4. 3 tambah 3 nggak mungkin ya, karena kartu 3 kan cuma 1. Kemudian 9, kalau 9 bisa 1 tambah 8, 2 tambah 6, kok 2 tambah 6, 2 tambah 7 ya. Kemudian 3 tambah 6, 4 tambah 5. Selanjutnya ada 12. Nah, kalau 12 bisa diperoleh dari 1 plus 11, 2 plus 10, 3 plus 9. Selanjutnya 4 plus 8, 5 plus 7, 6 plus 6 nggak mungkin. Kemudian ada 15. Nah, kalau 15 bisa diperoleh dari 1 plus 14, 2 plus 13, 3 plus 12. Selanjutnya 4 plus 11, 5 plus 10, 6 plus 9. Kemudian 7 plus 8. Nah ini. Kemudian selanjutnya ada 18. Banyak ya. Kita kembali ke atas lagi. Kalau 18 bisa diperoleh dari 1 plus 17. Ini terus ya. Nanti ya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti 7 kan plus 10 ya. Ini bisa diisi sendiri ya. Nanti kan pasangannya di sini bisa dengan supaya dapat 18 berarti 16, 15 dan seterusnya. Kalau 8 sama 9. Nah, ini diisi juga nggak apa-apa sih. Ini 15, 14, 13. Betul ya, 17, 16, 15, 14, 13, kemudian 12 ya. Oh ya, ini keliru ini. Harusnya 9 ya. Kemudian ini 10. Ini 9. Kok 9? 11. Ini harusnya 11. Kemudian ini 10. Selanjutnya ada 21. Caranya mirip ya. Kalau 21 kan 1 plus 20. Nanti 2 plus 19. 3, 4, 5, 6, 7. Sampai berapa kira-kira? Sampai 10 ya. 8, 9, 10. Karena pada saat 10 nanti kan pasangannya sudah 11. Nah, kalau dilanjutin ya 11 tambah 10. Sudah sama kan? 10 sama 11. Oke, ini sudah nggak bisa dilanjutin ya. Karena pada saat 11 tambah 10. Nah, ini sama dengan atasnya. Jadi nggak perlu diulang. Kemudian ada 24. Nah, kurang lebih caranya sama ya. Kalau 24 nanti kan 1 plus 2, 3. Nah, di sini nanti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai berapa? Sampai 11 ya. Karena pada saat 11 ini nanti harus ditambah dengan 13. Tapi kalau 12 ya harus dengan 12. Ini nggak mungkin. Karena 12-nya cuma 1 gitu. Selanjutnya ada 27. Kalau 27 sampai 27 kan 1 plus 2, 6. Berarti ini sampai sekitar setengahnya 27. Nanti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 13 ya. Nanti ada 11, 12, 13. Nah, 13 kalau ditambah dengan 14 dapatnya kan 27. Nah, ini kalau dilanjutin sudah ngulang lagi. Berarti stuck sampai di sini. Nah, kemudian selanjutnya ada 30. Nah, 30 berarti ada berapa? 30 bagi 2 kan 14. Berarti ke bawah. Sorry, 30 bagi 2 kan 15. Masalahnya kalau 15 kan ya 15 tambah 15. Berarti di sini ada 14 nanti. Dibuat ke bawahnya ya. Kita cek. 1 plus 29. Nah, ini nanti kan bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, kemudian
13, 14. Nah 14 kan harus ditambah dengan 16. Kalau 15 tambah 15 sama, nggak boleh. Ini kakak hapus. Kita sudah sampai 30 ya. Tapi belum selesai ini karena masih ada ini ya. 33 36. Iya, nanti kan ada 33. Nah, selanjutnya di sini ada 33. Untuk 33 kan 30 plus 3. Nah, selain 30 plus 3 kan bisa 27 ya. 27 plus 6. Oh, atau 29 ya. Plus 4. Oh, banyak ini nanti ya. Karena ini nanti kan juga mirip. 28 plus 5 juga mirip dengan yang tadi kan. Ini nanti kan 6, 7, 8, 9 sampai mendekati sama. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 16. Karena pada saat 16 berarti yang depan nanti kan harusnya 17. Iya, intinya ini setiap angka kita kalau mau menyacah masih banyak lagi nanti ya. Nanti kan ada 36. Kalau 36 dicacah lagi gini. Wah, banyak ya. Kalau 36 ada berapa ini? 36 berarti kan nggak mungkin 3 plus 33 ya. Tapi 30 plus 6. Nah, di sini nanti kan ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul. 16, 17. Iya, sampai 17 ya. 6 sampai 17. Di sini tadi 3 sampai 16. Nanti masih ada 39. Ya, ini dihitung dulu ya. Supaya jadinya 36 berarti masih kurang 19 ya. Untuk 39, wah masih panjang ini. Berarti nanti 30 plus 9. 9 sampai berapa? Kalau mau dilanjutin berarti ini 30 plus 9. Nanti kan ini 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ini bentuk pola apa enggak sih? Yang pertama tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ya. Oh, 16 dikurangi 2, 14 ini. Ini 14, di sini 17 dikurangi 6, 9. Ini masih ada lagi ya, belum selesai ini. Pada saat 18 di sini berarti butuhnya, oh ya 19 ini ya. 19 kan supaya jadi 39 berarti 20. Oke, kita cek aja dulu jumlahnya ya. Ini masih lanjut ini, masih ada 42 dan seterusnya. Di sini yang pertama kan banyaknya ada 1. Berarti ini 1, kemudian ini 2. 1, 2, 3, 4. 4. Kemudian ini 5 ya. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. Kemudian di sini harusnya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini ada 8. Kemudian di sini harusnya 1, 2, 4, 5, 7, 8. Harusnya di sini nanti 10 ya. Betul 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 10 ini ya. Ini urut 1 sampai 10 masih dihitung.
Ini 10, harusnya di sini 11. Iya, ini 11. Nah, di depan ini ya, bisa dilihat urut gitu. Yang di sini 13 ini ya. Kemudian yang di sini ini 14. Tapi masih ada yang kurang ini 33. Yang 33 ada berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Udah kelewatan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Oh ya, ini ada 15-nya ya. Sehingga di sini ini 15 di sini. Nah, gini. Sehingga ada 14 ya di sini. Nah, ini ada 14. Kemudian selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Betul ya, 12. 17 dikurangi 5, 12. Iya, betul, ini 12. Oh, nggak bentuk pola itu. Selanjutnya 19 kurangi 8 ya. Ini 11 ini. Ya, kalau 42. 42 berarti kan 30 ditambah 12. Nah, ini tinggal lanjutin. Nanti kan di sini 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 nggak mungkin ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 20 dikurangi 11 ya, 9. Betul. Iya, ini sudah kelihatan polanya ya. Ini 9. Oke. Oke, kita lihat dari yang paling awal. Ini ya. 1, 2. Nah, ini loncat 1. Jadinya 4 gitu. 1, 2, 4, 5 gitu kan. Jadi totalnya kakak tulis di sini 1, 2, 4, 5. Nah, ini loncat 1 gitu. Kemudian ini setelah 45, ini kan, ini 4, sini 5, loncat 1, jadinya 7 di sini. Gitu. 1, 2, 4, 5. Nah, di sini 7, 8. 7, 8. Plus 7 plus 8 gitu kan. Kemudian ini loncat 1 lagi. 10, 11. Berarti di sini plus 10 plus 11. Kemudian loncat 1 lagi. Nah, 13, 14. Nah, betul. Plus 13 plus 14. Nah, yang di sini karena setelah itu kan naik kan. Di atasnya 30. Nah, ini 14. Nah, di sini 14. Nggak ada yang keliru ya. Kakak cek lagi untuk yang 33. 16 dikurangi 2 ya. 1 sama 2. Iya, betul, 14. Kemudian ini 12, 11. Nah, ini turun 2. Turun 2, 12, 11. Gitu. Yang ini turun 1. Gitu. Kemudian ini turun 2 lagi. Jadinya 9 ini kan. Nah, jadi turun 2, turun 1. Turun 2, turun 1 gitu. Ini plus 9. Nanti turun 1, 8 gini. Nanti turun lagi 2, dapatnya 6. Kemudian 5. Kemudian ya kan 6, 5. Turun 2 lagi. 3, 2. Oke, kita cek nanti yang terakhir ini angka berapa. Di sini tadi kan yang 9 kan 42. Berarti di sini yang 45 nanti. Ini 48. Kemudian 51. Kemudian 54 sama 57. Nah, 57 kan bisa diperoleh dari berapa? 57 ya. Kita ini hanya untuk ngecek. 30 plus 27 sama 29 plus 28. Ya, betul ya. Kalau 60 nggak bisa ya 60 karena harus 30 sama 30. Oke, betul ini udah. Ini sudah betul. Nah, berarti kita tinggal jumlahkan aja. Itu tadi hanya untuk ngecek. Untuk yang terakhir ini ya. Oke, ini bisa dihapus juga yang bawahnya ini karena hanya untuk ngecek.
Oke, ini tinggal jumlahin. Oh, kebablasan. Selanjutnya kalau ini dihitung dapatnya 145. Nah, kita sudah dapat ini. NA-nya 145. Sehingga di sini kalau dihitung, nah ini PA-nya berapa? Peluang dari kejadian A, nah ya 145 dibagi NS-nya ini tadi, 435. Ini tinggal sederhanakan aja. Ini sudah betul sampai sini sebenarnya. Nah, kalau disederhanakan dapatnya 1/3. Ini jawaban untuk soal nomor 20, 1/3. Oke, kita ke nomor 21. Carilah nilai positif dari akar 11 plus 13 plus 15 dan seterusnya sampai 49. Nah, ini sebenarnya membentuk pola ya. Ini setiap suku ditambah 2 plus 2 plus 2 plus 2 gitu. Sebenarnya kalau ada soal seperti ini tinggal dipasangkan yang depan sama yang belakang ini. Berarti 11 tambah 49, 60. Nah, ini sama nanti. 13 sama 47 juga 60. Yang jadi masalah pada saat sampai di 49 ada berapa angka. Nah, ini kalau mau diurut dari depan ini boleh, misalkan gini. Akar dari ini urutin aja. 11 plus 13 plus 15 plus 17 19 kemudian 21 kemudian 23 25 27 29 ya, plus 29 plus 31 plus 33 kemudian plus 35 plus 37. Kakak taruh di bawahnya ya lanjutannya karena nggak cukup. Plus 39 plus 41 plus 43 plus 45 plus 47 plus 49. Nah, kayak gini kalau mau diurut dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya kita tinggal pasang-pasangin. Nah, yang paling depan yaitu 11 ini dipasangin dengan yang paling belakang. Kalau dijumlahkan 11 ditambah 49 sama dengan 60. Sehingga kakak bisa tulis di sini 60 ditambah yang kedua juga gitu. 13 sama 47 sama dengan 60 juga. Dan seterusnya. Pertanyaannya ini ada berapa pasang? Nah, kita hitung aja banyaknya angka ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ternyata ada 20 angka, artinya ada berapa pasang? Ada 10 pasang. Karena satu pasang isinya kan 2 angka gitu. Sehingga 60-nya ini nanti ya sebanyak 10. Sehingga bisa kita simpulkan nilainya ya 60 dijumlahkan sebanyak 10. Nilainya sama dengan 60 kali 10. Akar dari 600. Akar dari 600 bisa dipisah ya. 600 sendiri kan 6 kali 100. Nah, 100-nya bisa diakar yaitu 10. Akar 6-nya nggak bisa disederhanakan, ya udah biarin gini aja. Sehingga kita sudah dapat jawabannya yaitu 10 akar 6. Oke, kita ke nomor 22. Carilah nilai dari 3/24 ditambah 3/40 ditambah 3/60 tambah 3/84 ditambah 3/112 ditambah 3/144. Nah, sebenarnya ini simple ya, tinggal menjumlahkan aja, tapi ingat penyebutnya harus disamakan gitu ya. Oke, sekarang kita hitung. Nah, ini akan ribet kalau kita harus nyari KPK-nya dari berapa bilangan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 bilangan ini. Oke, kalau gitu kita jumlahkan ini dulu. 3/40 ditambah 3/60. Nah, ini kalau disamain penyebutnya, maka dapatnya kan ini dikali 3 ya. 9/112
ditambah ini juga gitu, ini dikali 2, 6/120, sehingga ini kita peroleh 15/120 atau sama dengan, kalau disederhanakan dapatnya 3/24. Nah ini 3/40 ditambah 3/60. Selanjutnya kita jumlahkan dengan yang ada di depannya ini, karena penyebutnya kebetulan sama ya, yaitu 24. Bukan hanya penyebutnya, pembilangnya juga sama. 3/24 ditambah 3/24 dapatnya 6/24. Nah ini mulai menemukan titik terang. Nah ini repot lagi, kenapa? Karena kita harus menyamakan penyebutnya lagi ini. KPK-nya dari 84 sama 112 itu kalau dihitung 336 ya. Yang mana 84 supaya jadi 336 harus dikali dengan 4, sehingga akan kita peroleh yang atas ini 3 kali 4 12 ditambah, nah ini juga gitu, 112 biar jadi 336 dikali dengan 3 ya, sehingga yang atas dikali dengan 3 dapatnya 9. Nah ini tinggal dijumlahkan, kalau dijumlahkan maka akan kita peroleh 21/336. Nah ini tinggal disederhanakan aja. Kalau disederhanakan dapatnya 1/16. Nah yang belum dijumlahkan sekarang kan tinggal ini 6/24, 1/16 sama 3/144. Supaya gampang kakak tulis di sini aja. 6/24 ditambah 1/16 ditambah 3/144. Kita samakan penyebutnya dulu untuk yang pertama sama yang kedua ini. 6/24 kan bisa disederhanakan dalam bentuk 1/4 ya kan, sama-sama dibagi 6 ya, ditambah 1/16. Nah ini relatif lebih gampang untuk dihitung. Ini biarin aja 3/144 nya. Nah ini kalau disamakan penyebutnya, yang paling depan ini tinggal dikali 4 ya, dapatnya 4/16 ditambah 1/16. Yang belakang biarin aja 3/144. Nah ini kalau dijumlahkan dapatnya 5/16. Selanjutnya tinggal dijumlahkan dengan 3/144. Nah supaya penyebutnya sama, ini harus dikali dengan 9 ya. Ini kali 9/9 gini. Nah ini penyebutnya sama nanti 144. Sehingga akan kita peroleh 45 ditambah 3/144. 45 ditambah 3 dapatnya 48 dibagi 144. Nah ini kita hampir selesai menemukan jawabannya. Ini kalau disederhanakan dapatnya 1/3. Nah ini jawaban dari soal nomor 22, yaitu 1/3. Kita ke soal nomor 23. Jika X dan Y adalah bilangan bulat bukan 0. Nah perhatikan di sini. X dan Y-nya bilangan bulat bukan 0. XY plus 7X plus 3Y sama dengan 21. Carilah ada berapa banyak jawaban X, Y. Nah di sini kan ada XY ditambah 7X ditambah 3Y sama dengan 21. Yang berada di sebelah kiri kita faktorkan. Kita harus ngakalin ya bentuk kayak gini. Kalau difaktorkan dapatnya di sini X sama Z. Supaya dapat 7X berarti belakangnya Z ini kita isi dengan plus 7. Supaya dapat 3Z berarti belakangnya X kita ganti dengan 3. Nah ini bisa dicek. Nanti dapatnya XZ ditambah 7X ditambah 3Z. Nah yang jadi masalah belakangnya ini ketambahan nanti 21 plus 21. Kalau diuraikan kayak gitu ya kan, supaya nggak berubah soal berarti ini belakangnya kakak kurangin dengan
21 gini. Yang di sebelah kanan sama dengan ada 21, biarin. Nah, ini kalau nggak percaya bisa dicek. Nanti kembalinya pasti ke sini. Oke, kita cek ya ini. Kita hitung di sebelah kanan sini. X kali Z, XZ. Kemudian X kali 7, 7X. Ya. XZ, X kali 7. Selanjutnya 3 kali Z, 3Z. Selanjutnya 3 kali 7 plus 21. Kemudian ini ada minus. Nah, minus 21. Yang di sebelah kanan tetap sama dengan 21. Nah, ini kan kecoret. Nah, kalau sudah kecoret, yang di sebelah kiri kan tinggal ini aja. XY ditambah 7X ditambah 3Z. Dan itu sama persis dengan ini. Oke, kakak hapus kembali ya semuanya ini yang nggak dipakai. Hanya untuk penjelasan aja itu tadi ya. Nah, selanjutnya kita lanjutin. X plus 3 dikali Z plus 7. 21 ini kakak pindah ke kanan sekalian. Sehingga dapatnya ya 21 ditambah 21 sama dengan 42. Nah, kita kembali ke soal. X dan Y adalah bilangan bulat, bukan 0. Dan kita tahu di sini sama dengannya 42. Dua bilangan gitu kan, kalau dikalikan 42. Tentu ini ada beberapa kemungkinan. Negatif boleh ya, karena nggak ada aturan untuk negatif. Yang nggak boleh cuma 0 gitu aja ya. Iya, jika X dan Y adalah bilangan bulat bukan 0, berarti negatif boleh. Oke, kita hitung yang positif dulu. Kemungkinan pertama X plus 3 sama dengan 1, Y plus 7 sama dengan 42. Kemungkinan kedua ya tinggal dibalik gitu aja. Kemungkinan ketiga X plus 3 sama dengan 2, Y plus 7 21. Yang keempat tinggal dibalik. Kemungkinan kelima X plus 3, 42 itu kan faktornya 1 kali 42, kemudian 2 kali 21, selanjutnya 3 kali 14. Selanjutnya dibalik 14 kali 3. 42 dibagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6. 6 dapatnya 7, kemudian tinggal dibalik 7 sama 6. Nah, ingat, kita kembali ke soal lagi. Yang dipakai X sama Y-nya bukan 0. Ada apa nggak kira-kira yang X sama Y-nya 0? Ada yang sini ini. Nah, pada saat di sini 3, otomatis kan X plus 3 sama dengan 3 gitu kan? X plus 3 sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 0 dan ini nggak boleh. Sehingga ini kita coret dari list angka yang memenuhi. Ini kita coret. Y-nya juga gitu. Apakah ada yang sama dengan 0? Ternyata ada. Nah, ini 0 ini nanti ya dapatnya. Bisa dicek. Y plus 7 sama dengan 7, berarti Y sama dengan 0. Sehingga ini juga kita coret dari list data yang memenuhi. Oke, kita sudah dapat yang plus. Kita cari yang negatif atau yang minus. Kakak taruh di sampingnya aja ya. Ini kakak tulis ulang. Untuk X plus 3 kali Y plus 7 sama dengan 42. Sebenarnya angka-angkanya yang ya sama gitu ya. Cuma dikasih tanda minus aja. Min 1 min 42. Min 42 min 1. Kemudian min 2 min 21. Min 21 min 2 min 3 sama min 14 dipakai ya min 3 ya, karena nanti kalau X plus 3 sama dengan min 3, X plus 3 sama dengan min 3, berarti X nya sama dengan min 6. Artinya X nya bukan 0, berarti memenuhi. Oke, jadi ini dipakai. Kakak hapus dulu. Selanjutnya negatif 14 sama negatif 3 juga bisa dipakai. Kemudian min 6, min 7 bisa ya dipakai. Sama min 7, min 6. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung ada berapa banyak nilai X dan Y yang memenuhi. Baik yang positif maupun yang negatif. Pasangan ya ini ya. Dalam bentuk pasangan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang positif ada 6, yang negatif ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 yang negatif. Sehingga total pasangannya ada 14 ya. Kakak tulis di sini 6 ditambah 8 sama dengan 14. Nah, ini jawaban dari soal nomor 23. Banyaknya solusi dari X, Y ada 14 solusi. Kita lanjut ke soal nomor 24. Ini ya soalnya. Ian bermain video game. Pada tiap game, setiap 7 kain level gitu ya. 7 kain level yang sama dapat digabung menjadi satu kain level yang lebih tinggi. Jadi setiap 7 kain level, nah digabung, levelnya naik 1 gitu. Ian sekarang mempunyai 1652 kain level 1. Berapa banyak kain masing-masing level yang bisa ia dapatkan dengan menggabungkannya? Membingungkan ya di sini ya. Ini pun juga ada yang kelewatan, belum diterjemahkan di sini ya. Oke, kita pakai Inggrisnya aja. How many clothes does she have after the combination? Jadi totalnya ada berapa banyak clothes atau level, banyaknya level gitu ya. Di sini bahasanya pakai clothes gitu ya. Nah, setelah kombinasi 1652 level 1 ini kan sebelum kombinasi. Berarti ini bisa dinaikkan ke level 2. Sebanyak berapa kalau dinaikkan ke level 2? Ya 1652 dibagi 7. Karena satu level butuh 7 ya untuk naik satu level. Sehingga ini kalau dibagi, kebetulan bisa dibagi ini ya. Dapatnya 236. Nah, ini sudah masuk di level 2, nggak sisa. Nah, selanjutnya kita naikkan ke level 3. Ada berapa banyak level 3? Kalau ada 236 level 2. Berarti 236 dibagi dengan 7. Nah, ternyata di sini kalau dibagi dapatnya 33, tapi masih sisa atau remainder gini ya, R gini ya. Remindernya 5. Nah, artinya apa? Yang 5 ini stay tetap di level 2. Karena nggak punya pasangan. Yang 33 ini naik ke level 3. Ini level 3. Nah, karena ini oke. Bentar. Karena di sini yang level 2 5 ini sudah nggak punya pasangan, kita tulis aja. Level 2 sudah stuck di 5. Gitu ya. Yang 5 sisa ini kita tulis. Kenapa? Karena yang 5 ini sudah nggak mungkin naik ke level 3. Nggak punya pasangan gitu. Yang level 3 sekarang ada 33. Nah, ini dinaikin ke level 4. 33 dibagi 7. 33 kalau dibagi 7 dapatnya 4. Tapi masih sisa 5 lagi ternyata. Nah, berarti di sini yang 4 ini level 4. Yang 5 ini ya, yang belakang ini tetap di level 3 karena nggak punya pasangan. Nah, berarti yang di level 3 tinggal 5. Nah, sekarang yang level 4 di sini kan ada 4 ini. Bisa apa nggak dinaikin ke level 5? Ya nggak bisa karena cuma 4. Butuhnya 7 untuk menaikkan level. Sehingga ya level 4 sudah dapat sebanyak 4. Nah, kita tinggal menjumlahkan ini. Banyaknya berapa ini? Itu yang ditanyakan. Ini kalau dijumlahkan banyaknya 14. Sehingga banyaknya kain level di sini setelah kombinasi atau setelah digabungkan ada 14. Itu jawaban untuk soal nomor 24. Oke, kita ke nomor 25. Bentuklah sebuah segitiga dengan 3 titik sudut di antara A, B, C, D pada sebuah sistem koordinat.
carilah nilai maksimum luas segitiga. Nah, kita suruh ini ya, nyari luas segitiga maksimum yang bisa dibuat dengan ngambil 3 titik dari 4 titik yang sudah tersedia. Ini kan ada 4 titik kan, A, B, C, D. Nah, ini diambil 3, kemudian cari luasnya yang maksimum. Nah, supaya gampang kita gambar aja ilustrasinya di bawahnya sini ya. Kita gambar diagram kartesius. Ini misalkan sumbu X, sini Z. Kemudian A 2, negatif 4. Ini ya. A-nya 2, negatif 4. Misalkan 2 di sini. Ini 2 gitu. Negatif 4 itu di bawah sini misalkan. Negatif 4 gini. Nah, ini titik A. Kemudian B negatif 4,2. Misalkan negatif 4-nya di sini, 2. 2-nya di atasnya sini misalkan ya. Nah, sini. Sini B. C-nya negatif 6,4. Misalkan di sini negatif 6-nya. 4-nya di atasnya sini. Selanjutnya untuk yang D 8,6. 8-nya misalkan di sini, ini 8 gitu ya. 6-nya misalkan di sini. Nah, ini D. Nah, ini kelihatan sebenarnya kalau mau nyari segitiga yang maksimum yang dipakai yang mana? Jelas A, C sama D. Ini ya segitiganya. Supaya maksimum. A ke D kemudian ke C sini ya. Kemudian ini dihubungkan juga. Nah, ini tinggal cari luasnya. Karena bentuknya ini bisa dibilang nggak beraturan ya. Nah, kita nggak bisa langsung cari segitiga. Kalaupun bisa ya kesusahan gitu ya. Ini kita perpanjang semuanya supaya ini membentuk sebuah persegi. Persegi panjang, sorry. Ini tak perpanjang ke sini. Nah, ini ke bawah sini. Nah, ini membentuk persegi panjang. Yang mana ini panjangnya 6 kan, dari atas ke bawah sini. 6 ditambah 4 ya. Oke, kakak perjelas. Nah, ini kan 6. Kemudian sini 4. Nah, sehingga totalnya panjangnya ini 10. Yang bawah juga gitu. Nah, ke sampingnya ini kan 8. Nah, ini 8 ya. Kemudian yang sini 6 ya. Sehingga totalnya ya 8 ditambah 6, 14. Sehingga luas persegi panjang sama dengan 14 kali 10 sama dengan 140. Selanjutnya kita tinggal ngurangin dengan segitiga-segitiga yang ada di pojok-pojoknya ya. Nah, kita ambil yang sebelah sini dulu. Nah, berapa luas segitiga ini? Nah, ini. Ingat ya, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini setengah kali alas yang bawah sini. Dari 2 ke 8. 6 ya. Jadi alasnya ini 6. Berarti setengah kali 6 kali tingginya ini jelas 10. Ini ya, 10 ini tadi. Sehingga kalau dihitung ini dapatnya 30. Kemudian kita cari luas yang bagian sini. Sini itu mana? Yang atas ini dulu ya. Nah, ini atas ini. Caranya sama. Setengah kali alas kali tinggi. Berarti ini setengah kali alasnya pakai yang atas ini ya. Nah, yang atas ini tadi kan 14 ini. Berarti ini kali 14 kali tingginya ini. Dari 4 ya, kan lurus ke 4 sini. Dari 4 ke 6. Ya kan? Dapatnya 2. Berarti setengah kali 14 kali 2.
Ini kecoret ya, sehingga tinggal 14. Nah, menyisakan satu yang bawah. Kita hitung sekarang luasnya yang bawah ini. Nah, ini ya. Caranya sama, setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah kali alasnya yang bawah ini. Berarti ini negatif 6 sampai 2. Gitu kan? Yang sini ini. Negatif 6 sampai 0 aja 6 tambah 2. 8 berarti. Sehingga ini alasnya 8. Tingginya ya dari atas ke bawah sini. Nah, gini. Utuh ini. Nah, yang atas ini kan 4. Yang bawah sini juga 4. Nah, jadi 4 tambah 4, 8. Sehingga untuk tingginya dapatnya 8. Nah, ini tinggal dihitung. Kalau dihitung ini dapatnya 32. Sehingga luas yang diarsir yang berada di dalam ini. Nah, ini. Kok yang diarsir? Luas segitiga ACD ya. Nah, ini kakak arsir ini, yang ini. Ini tinggal dikurangkan. Nah, tadi kan totalnya kan 140. Ini. Nah, berarti luasnya, oh ya pakai ungu ini ya. Tak taruh di bawahnya sini aja. Luas segitiga ADC sama dengan 140 dikurangi 30 dikurangi 14 dikurangi 32. Oke. Kita tulis ya, dikurangi 30 dikurangi 14 dikurangi 32. Ini kalau dihitung dapatnya 64. Satuannya tidak ada ya. Berarti 64 satuan luas. Atau square unit kalau dalam bahasa Inggris ya. Ini jawabannya. 64 satuan luas.